warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nama saya Gifar Alfarisi. Saya akan membawakan tentang konsepsi resiko. Resiko dapat diartikan antara lain yang pertama adalah kesempatan timbulnya kerugian. Yang kedua, kemungkinan timbulnya kerugian. Yang ketiga, ketidakpastian. Yang keempat, penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang kelima adalah sesuatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Akibat yang mungkin ditimbulkan, timbulnya kerugian artinya bahwa dengan resiko, maka hasil positif yang akan diperoleh atau diharapkan nantinya, dalam hal ini keuntungan akan berkurang dari semestinya. Adanya ketidakpastian artinya bahwa dengan adanya resiko, maka tidak mungkin lagi dapat dipastikan hal positif yang mungkin akan diterima, karena resiko tidak dapat dihitung secara pasti. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola risiko pertama pengetahuan, yaitu ilmu yang menyangkut hal-hal berikut: jenis-jenis risiko, sumber risiko, dan karakteristik risiko. Jenis-jenis risiko yaitu risiko dinamis, yaitu risiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi seperti tingkat harga, suku bunga, selera, dan teknologi. Kedua, risiko statis, yaitu risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis. Sumber resiko, masyarakat berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Fisik berupa fenomena alam dan kesalahan manusia. Ekonomi berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak. Karakteristik resiko. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung, yang ketiga tanggung gugat, yang keempat perbuatan oknum yang dapat menimbulkan kerugian. Penanganan resiko, yang pertama pencegahan, yang kedua pengendalian, yang ketiga pemindahan asuransi. Ya, ini kondisi beresiko. Di dalam kondisi beresiko itu ya ada alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Terus ada juga kemungkinan kejadian yang tidak pasti, dengan kata lain masing-masing memiliki nilai probabilitas. Terus dia memiliki nilai payoff, yaitu sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti yang akan terjadi tertentu. Nah, apa itu payoff? Payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif yang diperoleh itu dengan cara tindakan kejadian yang memang sifatnya belum pasti atau tidak tentu. Payoff sendiri ini merupakan nilai pembayaran atau laba kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko yaitu ada 3 alternatif yang harus dipilih, mengandung lebih dari satu alternatif tindakan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu tindakan. Yang ketiga, diasumsikan pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap sebagai tindakan dan hasil. Penyelesaian pengambilan keputusan dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk penyelesaian dalam pengambilan keputusan, yaitu cara menentukan nilai harapan, nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna. Kesempatan yang hilang (EOL), jumlah playoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan playoff terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Prinsip dasar EOL adalah membuat minimum kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu. Menghitung EOL, ada 2 poin cara menghitung EOL. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Yang kedua, mengurangkan payoff-nya atau payoff peristiwa tersebut dengan payoff peristiwa lainnya. Kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi
maximax. Apa itu maximax? Maximax yaitu nilai yang paling maksimum dari hasil yang maksimum. Yang kedua yaitu maximin. Maximin yaitu nilai yang paling maksimum dari hasil yang minimum. Yang ketiga Hurwitz. Hurwitz yaitu mencari kompromi antara kriteria maximax dan kriteria maximin. Presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.